Halo semuanya, kita saat ini berjumpa di sesi keempat ya. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang DFD atau singkatan dari Data Flow Diagram. Nah, untuk teman-teman yang mempelajari mata kuliah analisa dan perancangan sistem, DFD bisa dibilang merupakan diagram dasar. Ya, salah satu diagram dasar yang untuk menggambarkan seluruh proses flow yang menjelaskan alur dari sebuah sistem. Dari awal mengalir sampai akhirnya seperti apa. Jadi end to end. Jadi ada awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Nah, bahasa mudanya gini deh, kalau teman-teman dari jurusan arsitektur, itu membuat blueprint, berupa rancangan sebuah rumah gitu ya. Nah, beda dengan teman-teman di jurusan sistem informasi. Teman-teman jurusan sistem informasi atau IT ya, atau teknik ya kita bicara ya, itu akan membuat blueprint juga, tetapi berupa rancangan sistem. Jadi seperti saya bilang tadi tuh di awal tuh, proses flow-nya ada login, ada masuk ke aktivitas sistemnya, ada transaksi, hingga check out misalkan ya, seperti itu. Nah, itu adalah proses end to end istilahnya kita sebutnya. Nah, saya ambil contoh lagi deh, di pertemuan 3 kemarin kita membahas tentang WhatsApp ya. Nah, di sesi keempat ini coba kita ambil yang lain ya, kita ambil contoh e-commerce, e-commerce itu. Nah, kita ambillah, toko hijau dan toko orange ya, kita anggap aja toko hijau dan toko orange. Nah, di toko orange atau toko hijau, untuk menyelesaikan suatu transaksi di e-commerce, kita perlu melakukan yang namanya pemilihan barang yang akan kita beli. Kemudian memilih jasa kurir, pembayaran hingga check out pesanan. Melakukan pembayaran, menerima barang, melakukan retur atas keluhan barang misalkan ya kalau ada, hingga memberikan rating gitu terhadap barang yang kita beli. Nah, di FD itu menjelaskan semua proses tersebut dan digambarkan ke dalam, apa istilahnya, gambar diagram aliran tadi. Sehingga nantinya itu akan digunakan untuk lebih mudah dipahami oleh programmer yang nanti akan membuat sistem dan juga analis lain yang akan membaca diagram tersebut. Istilah kita sebut dengan namanya dokumentasi. Nah, tentunya akan berbeda ya jika proses ini tadi tuh kita hanya jelaskan secara kata-kata gitu. Pasti akan timbul kebingungan dan juga kemungkinan mispersepsi yang sangat tinggi sekali. Nah, serta faktor umum lainnya seperti lupa lah, karena tidak ada dokumentasi yang jelas seperti itu sebenarnya. Jadi bisa dibilang dokumentasi di jurusan sistem informasi itu sangat penting sekali. Karena itu nanti juga akan menjadi apa istilahnya itu, kalau ada perputaran, sumber daya manusia ya, misalkan dari SDM satu ke SDM lain. Nah, SDM yang tadi ditugaskan itu dia bisa membaca dari dokumentasi yang ada. Nah, oleh karena itu dengan adanya DFD, ini akan menjadi blueprint dan juga dokumentasi dasar dalam pengembangan sistem. Nah, itu kurang lebih ya pengenalan singkat mengenai daftar flow diagram yang menjadi salah satu, diagram dasar di jurusan sistem informasi. Selamat belajar semuanya.